Selanjutnya pemain ke-11 yang dinilai mampu berinteraksi dengan Rin sebagai pusat serangan sekaligus satu-satunya pemain di fasilitas tersebut yang bisa mengeluarkan seluruh potensi Itoshi Rin sebagai sosok monster di depan gawang. Serta selalu berhasil menegaskan dirinya dalam kondisi apapun untuk mencetak gol, maka dipilihlah pemain penting selanjutnya yang tak lain adalah Isagi Yoichi. Sontak mendengar dirinya terpilih, Isagi pun nampak sangat terkejut seakan tak percaya dirinya akan menjadi pemain kunci dalam mengalahkan para pemain timnas U20 Jepang nantinya. Kemudian setelah pemilihan tersebut, Yukimiya yang terkejut nama Shido tak masuk dalam daftar skuad utama mulai mempertanyakan tentang keputusan ego Jinpachi. Dengan rata-rata 2 gol per pertandingan yang bisa Shido cetak selama masa percobaan seakan membuktikan dirinya layak untuk menopang filosofi sepak bola menyerang yang menjadi dasar dari tim Blue Lock. Dengan instingnya untuk mencari celah mencetak gol di depan gawang, dipercaya akan membantu tim Blue Lock guna memenangkan pertandingan melawan timnas Jepang nantinya. Menanggapi hal itu, Jinpachi pun tak menepis tentang kehebatan yang dimiliki Shido sebagai sosok goal getter di depan gawang. Bahkan Jinpachi mengakui bahwa Shido sendiri sangatlah pantas menyandang gelar pemain terbaik kedua setelah Rin dengan kemampuannya menjadi mesin gol bagi timnya. Namun sayangnya dengan sikap arogan serta brutalnya Jinpachi takut hal itu justru akan menciptakan kerugian bagi tim Blue Lock nantinya. Dimana jika Shido kembali berulah di lapangan ketika melawan timnas Jepang, bukan tidak mungkin dirinya nanti bisa saja mendapatkan kartu merah yang justru akan mempersulit tim Blue Lock untuk memenangkan pertandingan. Selain hal itu, Jinpachi juga menambahkan bahwa selama ini nampaknya belum ada seorang pemain pun yang cocok di fasilitas Blue Lock untuk memaksimalkan bakat alami Shido. Seperti yang kita ketahui, selama seleksi diadakan, seluruh gol yang dicetak Shido adalah buah dari kerja kerasnya sendiri tanpa ada support dari para pemain di sekitarnya. Di mana hal itu bertolak belakang dengan kemampuan Rin yang akan memaksimalkan seluruh pemain di sekitarnya guna menciptakan celah mencetak gol bagi dirinya. Lebih lanjut, Jinpachi menjelaskan bahwa awalnya ia berniat untuk menggunakan Shido sebagai kartu joker di saat jalannya pertandingan menjadi sangat buruk bagi tim Blue Lock. Jinpachi ingin dalam kondisi tersebut Shido akan mampu menjadi pembeda dalam pertandingan guna membawa tim Blue Lock menuju pada sebuah kemenangan. Namun tepat beberapa jam setelah ia memikirkan hal itu, sang ketua asosiasi menelpon dirinya untuk meminta syarat tambahan dalam laga panas di antara mereka. Di sini mengingat itu saya akan menolak bertanding jika Shido tak masuk dalam skuad timnas Jepang. Ketua asosiasi pun mulai meminta Shido untuk diberikan pada pihak asosiasi agar pertandingan bisa tetap diselenggarakan. Di sini Jinpachi yang tak memiliki pilihan lain mengingat permintaan tersebut adalah mutlak, maka ia pun lantas mengiyakan persyaratan pihak asosiasi agar fasilitas Blue Lock tak langsung dibubarkan. Jadi karena hal inilah yang menjadi alasan utama tak dipilihnya Shido untuk masuk dalam skuad tim Blue Lock 11. Kemudian setelah seluruh pertanyaan para pemain Blue Lock sudah dijawab oleh Jinpachi, ia pun meminta pada mereka semua untuk memanfaatkan sisa waktu sebelum pertandingan dengan sebaik mungkin. Mengingat dalam laga melawan timnas Jepang nanti, Jinpachi diminta untuk mendaftarkan setidaknya 23 orang pemain termasuk pemain cadangan. Maka selama masa training berlangsung akan ada setidaknya 13 posisi tersisa bagi para pemain yang tak terpilih ke dalam skuad utama bergabung membackup para pemain inti di bangku cadangan. Sontak hal itu pun mulai kembali membakar setiap pemain di fasilitas Blue Lock untuk terus berusaha sebaik mungkin dalam sesi training yang akan mereka jalani. Sementara di ruang isolasi, nampak Itoshi Sai telah datang di sana untuk menjemput Shido yang saya anggap sangat berharga. Bukannya memilih adiknya sendiri yakni Itoshi Rin, justru Sai malah memilih sosok Shido yang ia nilai cocok menjadi ujung tombak bagi timnas U20 nanti. Di sini Sai yang diketahui berposisi sebagai gelandang serang nampak sangat percaya diri akan bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki Shido dalam pertandingan. Bahkan tanpa ragu ia pun langsung memanggil Shido dengan julukan Little Devil mengingat kemampuan Shido sebagai sosok monster dalam mencetak gol. Di satu sisi strategi Blue Lock akan berpusat pada sosok Itoshi Rin yang dipercaya mampu membawa timnya menuju kemenangan. Di sisi lain timnas Jepang melalui Itoshi Sai malah lebih memilih sosok Shido Ryusei sebagai senjata guna menghancurkan tim Blue Lock 11 nantinya.
Selanjutnya, esok timnas U20 Jepang nampak sedang mengadakan sebuah pertemuan dalam fasilitas pelatihan mereka dipandu langsung oleh sang pelatih Yoshimori. Di mana dalam kesempatan tersebut jugalah sang pelatih juga mulai memperkenalkan Ito Shisai secara langsung pada seluruh pemain timnas U20 Jepang saat ini. Namun sayangnya seperti yang kita ketahui dengan sikap arogan dan sombong Ito Shisai, ia pun nampak tanpa ragu mengolok-olok para pemain timnas Jepang yang notabene akan menjadi partnernya dalam pertandingan. Ito Shisai mengatakan pada seluruh pemain untuk tak membebani dirinya dalam pertandingan nanti, mengingat saya percaya level permainan mereka berada jauh di bawah dirinya. Sontak mendengar kalimat provokasi itu pun malah menyulut emosi salah satu striker timnas Jepang saat ini yang bernama Sendo Shuto. Sendo mengatakan pada saya agar tak terlalu bersikap sombong, mengingat saat ini dirinya hanya pemain divisi kedua di Liga Spanyol. Sendo menambahkan jika saya tak pantas mengolok dirinya yang saat ini berada di atas menjadi penyerang utama dalam skuad timnas Jepang U20. Menanggapi hal itu, saya hanya mengatakan bahwa keserakahan di antara mereka sangatlah berbeda jauh. Di satu sisi, mimpi Sendo sendiri hanyalah berkarir sebagai pemain nasional yang akan memiliki karir mapan dalam hidupnya. Di sisi lain, tujuan sepak bola dari Ito Shisai sendiri bukanlah tentang sebuah hidup mapan, melainkan adalah untuk menjadi pemain hebat di seluruh dunia. Sontak mendengar hal itu pun, Shido yang notabene saat ini adalah rekan saya tanpa aba-aba langsung memukul Sendo dari belakang. Di mana ia merasa bahwa filosofi sepak bola yang Shido miliki dengan filosofi sepak bola dari Sendo sangat bertolak belakang, sehingga membuat Shido merasa kesal atas ucapan Sendo. Untung saja di saat Shido akan kembali melancarkan sebuah tendangan pada Sendo, Olivier Aiku sekaligus kapten timnas Jepang U20 saat ini tanpa diduga berhasil menangkis serangan Shido itu. Bahkan dengan kemampuan tubuh yang sangat luar biasa, Aiku nampak dengan mudah melumpuhkan tubuh Shido di atas lantai di sana. Aiku mengatakan pada saya jika ia ingin mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemain di tim nasional, maka ia harus menunjukkannya di lapangan. Mengingat orang yang akan mensupport para pemain depan tak lain adalah para defender termasuk dirinya dalam pertandingan tersebut. Sontak hal itu pun nampak mulai mengintimidasi saya untuk tak berbuat seenaknya dalam tim yang saat ini dipimpin oleh Aiku di sana. Sementara itu di tempat berbeda nampak para pemain Blue Lock sedang menjalani sebuah pelatihan intens mengasah kemampuan mereka. Terlihat di sela-sela waktu istirahat, Bachira Chigiri dan Isagi sedang melihat data-data timnas Jepang yang akan menjadi calon lawan mereka. Diketahui menurut informasi dari Jinpachi akan ada seorang bek tangguh berbadan besar yang tak lain adalah Olivier Aiku. Dengan berfokus pada kemampuan Aiku di belakang, nampaknya timnas Jepang sendiri dikenal sebagai tim yang mengedepankan pertahanan. Tak hanya itu, bahkan Aiku sendiri dikonfirmasi sudah mendapatkan tawaran kontrak dari salah satu klub besar di Serie A yang ingin mendapatkan bakat alaminya sebagai seorang bek. Nampaknya hal ini pun akan menjadi jalan terjal bagi tim Blue Lock nanti, termasuk bagi Isagi. Di sini diperlihatkan Isagi coba terus memikirkan sebuah cara tentang bagaimana dirinya bisa kembali masuk dalam mode flow sama seperti saat bermain bersama Rin dan Shido. Nampak Isagi ingin cepat-cepat menguasai kemampuan tersebut agar saat melawan timnas Jepang nanti dirinya mampu berkontribusi banyak pada tim Blue Lock 11. Di sisi lain, Ito Shirin yang mengetahui dirinya akan memiliki kesempatan bertanding dengan sang kakak nampak sangat serius menanggapi pertandingan hidup mati tim Blue Lock. Dengan sangat keras nampak Rin terus melatih kekuatan ototnya agar bisa menopang kemampuannya dalam laga tersebut. Di mana Isagi pun yang tanpa sengaja lewat melihat keseriusan dari raut wajah Rin nampak mulai iba atas dirinya. Isagi yang sangat mengerti perasaan kuat Rin atas kakaknya, yakni Sai, mulai datang memberikan Rin air agar dirinya bisa mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Nampak saat ini kedua rival tersebut malah saling support satu sama lain guna bisa mencapai tujuannya, yakni mengalahkan timnas U20 Jepang. Bahkan dalam hati terdalamnya Isagi ingin bisa memenangkan pertandingan tersebut bersama Ito Shirin yang sangat ia kagumi.